balik lagi Beatrix sudah berbeda sekarang ya. Fun fact bahwa sekarang Beatrix ini lebih oke justru di arah late game-nya. Karena scalingnya lebih tinggi dibandingkan dengan match sebelumnya, di mana Beatrix memang sakit banget di arah early-nya. Tapi sekarang udah mulai diganti jadi scaling. Betul. Dan teman-teman dari Dewa United, Greco dan juga Case sudah saling bahu-membahu untuk mencoba dapetin satu objektif dan juga keliling minion di area tengahnya. Dan Hayabusa dari Lanaya udah siap untuk merebutkan satu Little Wanderer, tapi ternyata Speechless-nya nggak mau ngerebutin hal itu. Dia coba untuk dapetin satu monster jungle di area atas milik Hayabusa. Tapi ditukar juga. Ada pertukaran kepala tentunya yang dilakukan oleh Lanaya dan juga Speechless. Ini bener banget dari Angelanya, dari Cheesecake-nya bener-bener ngejaga biar orange buff-nya nggak diambil sama Hayabusa. Yep. Karena ngelihat Lanaya udah mulai masuk nih ke area jungle dari Pop sendiri dan masih bisa dijaga tentunya. Sementara dari Speechless, dia bakal coba rotasi cukup cepat ke area atasnya, ngedapetin level terlebih dahulu sampai level 4, dapetin Tempest of Blade baru bisa join team fight sama pemain-pemain dari Pop sendiri. Sementara di area bawah Altamis. Ini ngomongin Altamis ya, ngingetin aku sama dia kan sempat jadi MVP. Yep. Waktu di MDL season yang sebelumnya kan. Jadi dua yang sebelumnya kalau nggak salah season 2 kalau aku nggak salah inget ya. Jadi bisa dibilang dengan pertukaran Altamis yang dulu sempat main jungle sekarang di gold lane, ini masih impactnya cukup bagus. Tapi ternyata lihat Cheesecake yang mau jalan-jalan sendirian. Dia mau coba open map, tapi masalahnya dia nggak sadar ada pergerakan yang cukup cepat dari Dewa. Adik kecil Angela pun harus tumbang, bahkan terpaksa menggunakan flickernya dia ya. Berarti 120 detik ke depan dia nggak akan punya flicker. Iya. Oh enggak, karena dia pakai support jadi nggak sampai 120 detik. Dan kalau aku rasa Altamis ini aku cukup iri dengki. Dia bisa menggunakan satu sniper di area bawah, Baymax jadi target operasinya. Lanaya belum bisa menumbangkan Baymax, tapi ada efek retribusi terbakar di sana. Nggak bisa, tapi Greco malah menjadi korbannya. Setelah Tempest of Blade dari Speechless membuat Greco pun terdiam terpaku. Wow, kita ngelihat juga Altamis yang hampir aja tadi dengan snipernya ya bisa ngedapetin Baymax, namun masih bisa dijuk dengan satu buah flicker kali ini. Dan bahkan Fenrir yang masih adem ayem di area atas bersama dengan Bravo, sepertinya tidak akan ada tim fight yang bener-bener greget banget ya. Mungkin nunggu sampai satu turret pecah dan menunggu gold lane juga bisa ikut rotasi sampai akhirnya. Ini mungkin dari Altamis harus agak main sabar ya. Karena dia hampir aja nebein itu damage turret di area bawah. Meskipun sempat nge-cancel pergerakan dari BMX. Wow, benar banget. Tapi kita lihat dari Dewa United sendiri udah coba untuk ambil inisiasi ke arah turtle yang pertama. Sudah nunggu di depan sana. Reward manipulation ditambah dengan Black Dragon Form. Ini dia combo yang dikeluarkan. Tapi shadow kill ke arah seorang Speechless. Tempest of Blade terpaksa digunakan dan terkena kepada Fenrir depan sana. Split ke arah seorang Lanaya dan Lanaya tidak dalam kondisi yang baik-baik saja dan akhirnya tumbang di tangan Cheesecake. Membuat teman-teman dari PUBG Esports sepertinya dapetin angin segar. Benar, kalau kita ngeliat memang tim fight yang dipisahkan di mana Speechless coba ngajak-ajak depannya, Bravo yang dapetin target bener-bener on point banget ke arah Lanaya, jungler yang bener-bener harus di shutdown oleh PUBG. Ini benar-benar berimpact sangat baik oleh PUBG sendiri. 2-1 tentunya, meskipun kalau kita ngelihat networknya masih bisa dipegang oleh Dewa setelah mendapatkan turtle-nya, tapi kalau diterusin ini bakal bahaya buat Dewa United. Iya sih, Dewa United tadi kehilangan momentum ya Ci, kalau bisa dibilang akhirnya satu membernya harus tumbang. Tapi kalau kita lihat juga dari Greco, dia udah standby terus. Ini dia, roamer yang perlu bisa dibilang perlu dicontoh ya. Harus coba untuk nge-GB ke arah gold lane-nya. Bahkan teman-teman dari PUBG Esports sendiri juga harus coba lakuin yang sama. Cheesecake walaupun nggak terlalu tanky seperti Greco, tapi seenggaknya dengan dia bisa hard guard ini ke arah Link yang punya mobilitas cukup tinggi bisa ngebantuin juga ke area gold lane. Iya, tapi Greco langsung nemuin blast-nya connect kali ini ke arah seorang BMX dan langsung terkena stun begitu saja. Di follow up dengan cukup baik tentunya oleh Altamis, sementara Cheesecake gak bisa membantu terlalu banyak dan dia simpen hardguard-nya karena dia tahu BMX bakalan tumbang. Tapi kali ini lihat bakal coba dibalikin keadaannya. Speechless mulai maju, defense shot-nya connect ke arah serang Case, tapi Case-nya masih bisa mundur dan bahkan udah ada shadow kill juga yang bakal dilepas oleh seorang Lanaya, namun tidak bisa menumbangkan Speechless karena Speechless masih bisa ada hardguard yang mencoba untuk melindungi seorang Speechless. Ini kalau 5 lawan 5 ya, winning momennya ini benar-benar berbeda banget karena dari PUBG. Oke, udah ada inisiasi, silakan Cimomo. Iya, tapi kalau lihat Lanaya yang menjadi target utama lagi dan lagi selalu ya, ini Lanaya menjadi kunci penting tentunya akan ditumbangkan pertama kali. Tapi Fenrir mulai masuk kali ini dan bahkan lihat Freeze connect ke arah dua pemain, play-nya tumbang dan bahkan satu untuk
satu yang akan ditukarkan oleh kedua tim, di mana Speechless masih bisa untuk mendapatkan kompensasi setelah kehilangan seorang Lei. Iya, itu Fenrir yang jadi tumbang ya, jadi tumbal juga dari penyerangan barusan. Tapi Speechless kali ini mencoba dikejar aja dan mencoba untuk dapetin Fenrir ke depan, tapi ternyata tidak. Lanaya begitu bebas dapetin turtle yang kedua kali ini. Tapi tadi analis Joji mau kayak gimana Joji? Dari mata Ninja Joji sih melihat bahwa kalau 5v1 situationnya ya, untuk teman-teman dari PAPS ini jalan ninjanya adalah dengan auto attack. Seperti biasa tadi kita sudah sebut ya. Sementara kalau dari Dewa United mereka harus memakai momentum. Lolita, Yuzong dan juga Yves harus collab. Oke. Kenapa harus begitu? Karena ini bakal enak banget untuk momentumnya dari Dewa loh. Ada Dominant Blast, ada Real Operation, ada dari Black Dragon Form dari seorang Yuzong. Iya, sisinya ini enak banget. Kalau misalnya sisinya nggak jalan, kemungkinan besar dari tim fight mereka akan dikalahkan oleh teman-teman dari PAPS. Mereka kayak hit or miss gitu sih sebenarnya momentumnya dari Dewa ya. Jadi benar-benar 50-50. Betul. Tapi buat teman-teman jangan lupa MPL besok udah mulai guys. Bakal ada regular season yang berjalan tentunya selama 2 bulan ke depan. Plus ada playoff. Jadi tentunya saksikan keseruan dari MPL yang akan kita saksikan. Apalagi banyak banget player-player lain yang sudah mulai muncul lagi ya. Tapi gak cuma itu Gio. Iya, bahkan sudah ada 16 yang dimunculkan. Tapi kita lihat Matilda dari Lei pun harus tumbang di tangan Lanaya. Bertukar dengan dari Case yang juga sama-sama hilang. Dua support kita dari PAPS dan juga Dewa sama-sama tumbang, tapi si Light Speechless-nya udah masuk ke dalam sana mencoba untuk nubangin seorang Fenrir, tapi Fenrir dengan Black Dragon Form-nya udah cukup tanky untuk mundur ke area belakang walaupun dengan adanya hard guard dari dari seorang Cheesecake, tapi belum bisa numbangin ke arah Fenrir cukup tanky. Iya, tapi sekarang aku udah tahu sih alasannya kenapa Dewa ngepick Fenrir, pick Yuzongnya ya. Karena mereka tahu mereka mau kasih distraction biar Eve nggak keganggu di area belakang. Itu dia. Dan jadi bodyguard. Iya, jadi dia acak-acak depannya biar semua fokusnya sama Fenrir, Eve bebas di area belakang. Itu BMX sih diusap sekali pasti harus hilang, tapi ternyata dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dan ada pertukaran lane yang dilakukan oleh Bravo yang kali ini di garis bawah. Altamis masih coba standby di area bawahnya juga. Belum ingin ada pertukaran antara Yuzong dan juga Clean ya. Sementara itu, di menit kita yang ke-7, Turtle sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Akan menjadi pertarungan juga untuk PAPS dan juga Dewa karena dari PAPS belum dapetin satu turtle pun, tapi dari Dewa udah dapetin 2. Yang 16 sudah dikonekkan kali ini kepada seorang Speechless. Speechless dan ancaman cukup besar, tapi Pesol Blade ya mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Dewa United. Udah dapetin satu turtle lagi dan lagi, 3 times in a row. Dewa United bermain sangat objektif. Wow, itu benar-benar on point banget retribution dari Lana ya. Dia masuk dengan Coach Shadow, dia dapetin langsung turtle yang padahal dibuka sama PAPS terlebih dahulu. Yes. Dan langsung bubar jalan dari PAPS sendiri, sementara Fenrir masih buying time juga di area atas kali ini. 3 turtle dan 2 turret di tangan Dewa. Ini membuat mereka kaya banget Soji di menit 8. Kill count masih sama. Kill count sama-sama 4 gitu loh. Nggak ada bedanya sama sekali. Tapi perbedaannya adalah objektif. Dimana 3 turtle udah diamankan dengan berbeda 4.000 gold. Tapi ini dia sudah mulai inisiasi Ci. Iya, Fenrir bakal dipukul mundur aja nih. Karena ngelihat Fenrir yang sendirian. Dia tahu teman-temannya masih pada jauh. Kayak 2 ada yang di bawah, sisanya ada yang di mid. Dan dia nggak mau paksain team fight-nya karena meskipun dia ngeliat speed depan mata, tetap aja dia lebih bermain aman, dia bener-bener kayak fokus tetap main dapetin objektif dulu. Cimomo udah ada Coach Shadow tambah dengan Shadow Kill karena Cheesecake tambah dengan Blast-nya juga, dan Cheesecake menjadi korban pertama dari pertarungan barusan. Dan akhirnya Bravo mencoba untuk mengambil satu member dari Dewa United. Maka flicker digunakan, Coach Shadow pun untuk mundur dari seorang Lanaya. Reward manipulasi dibuka, Altamisnya ditabrak dengan Sonic Giggle dan membuat seorang Altamis akhirnya tumbang di area bawah. Cheesecake ditukar Altamis, tentunya keuntungan bagi PAPS Esports. Tapi si lain Lanaya masih berusaha untuk kabur, mencoba untuk memberikan cicilan-cicilan, tapi garis depan sana udah dalam ancaman yang cukup besar. Lihat dari Greco-nya dikeroyokin habis-habisan. Svelan dan Lanaya menjadi target operasi berikut yang enggak, dia masih bisa mundur lagi dan lagi. Fenrir bersama dengan Case juga mau tidak mau mereka udah kehilangan momentumnya. PAPS kali ini membalikan keadaan dengan sangat baik. Ini menurut aku jadi agak sedikit rugi sih Dewanya karena mereka kehilangan Altamis, tapi sepertinya di area bawah masih mau coba dipaksakan team fight-nya oleh Lanaya, hanya memberikan poke damage saja ke arah Speechless. Dan memang Dewa yang tadi sempat dapetin turret di area bawah, tapi mereka harus ingat mereka cuma punya Altamis buat di area late game ya. Oke lah mereka punya Eve, tapi Eve itu kan kebanyakan buka inisiasi buat setidaknya ngezoning aja kan player-playernya biar nggak dapetin objektif gitu loh dari musuhnya sendiri.
Iya, dan balik lagi ini juga udah mulai turning point juga ya untuk teman-teman dari PUBG Esports. Tapi problemnya adalah Tempest of Blade no Jutsu dari seorang Ling ini harus lebih dibikin akurat lagi. Kenapa? Karena dari tadi banyak banget momen memang di mana Tempest of Blade dikeluarkan itu hanya untuk mengambil turtle atau menghindari damage yang datang. Itulah problemnya, karena balik lagi momentum masih kurang dapat untuk teman-teman dari PUBG. Kalau misalkan mereka ingin mencari jalan ninja untuk menangannya di game kali ini adalah dengan teamfight yang memang solid 5 lawan 5 all out attack. Tapi Speechless hampir aja keculik di area mid-nya. Jangan sendirian karena meskipun punya hardguard ya dari Cheesecake. Tapi kalau misalnya hardguard-nya timingnya nggak pas, itu bakal jadi marah bahaya. Bisa Speechless-nya keculik, Cheesecake-nya juga ikut keculik karena timing dari hardguard-nya nggak pas. Tapi kali ini lihat dari Dewa mereka mau fokus untuk ngedapetin objektif Lord. Dan bahkan nggak bisa diamankan Lord-nya, nggak bisa diculik begitu saja. Diamankan oleh Dewa dan bahkan Lei pun hilang begitu saja. Kehilangan momentum kali ini dan bahkan meskipun bisa mendapatkan pertukaran untuk Case. Tapi apakah itu enough karena Bravo juga tumbang kali ini. Lihat BMX-nya hilang. Dengan ada satu Gochido dan juga Shadow Kill dari seorang Lanaya kali ini. Wow, 3 pemain dari PUBG hilang begitu saja setelah ada collab lagi dan inisiasi dari Lei terlalu cepat dan dia hanya sendirian. Wah, tersisa Mas Speechless saja yang tadi sekarat bersama dengan Cheesecake ya. 2 combo yang ternyata tidak bisa membantu penyerangan ke arah dalam tubuh Dewa United Esports itu sendiri. Tapi teman-teman dari Dewa, mereka udah dapetin satu Lord yang sudah berjalan ke area bawah. Lord yang biasa itu tentunya mencari objektif. Tapi di lain, Speechless kali ini dalam ancaman cukup besar. Tempest coba pergunakan dengan skill yang sangat baik. Tapi satu Altamis gagal untuk selamat karena tekanan yang diberikan oleh Speechless begitu besar. Walaupun kali ini nih, dia nggak punya purple buff sih Momo. Iya, tapi pertanyaannya apakah itu worth it? Menukarkan dengan seorang Altamis yang menjadi damage dealer juga untuk Dewa. Plus slotnya dibiarkan begitu saja karena Dewa nggak bisa nge-push. Mereka kehilangan pemain, bisa dibilang teamfight-nya timpang. Tapi dari itemnya nih Keji. Yes, dan dari itemnya kita perhatikan di arah jungler terlebih dahulu ya. Kita bisa melihat bahwa Ling dan juga Hayabusa ini masih tipis-tipis perbedaannya, nggak terlalu jauh. Dan sama-sama punya Legend Sword dengan 3 item yang berbeda. Kalau misalkan kita lihat dari Hunter Strike dan juga War X dan juga Nosbeto sudah dipegang oleh Hayabusa. Sementara dari Lingnya udah ngambil ke arah DM HS, War X dan juga ke arah Nosbeto. So, dari kekuatannya sih bisa dibilang bahwa semuanya dari sisi Hayabusa sepertinya kalau udah Shadow Kill ini enak banget. Tapi dengan catatan kalau misalkan Tempest of Blade sudah hilang. Jikalau Tempest of Blade no Jutsu sudah hilang, Shadow Kill no Jutsu dari seorang Hayabusa akan ngehit sebanyak 12 kali. Dan itu bakal berasa banget. So, ini mau nggak mau kalau misalkan dari Dewa harus nge-trigger Tempest of Blade terlebih dahulu. Tapi Speechless dari teman-teman PUBG, mereka sepertinya harus lebih komit lagi untuk melakukan team fight loh. Karena balik lagi, ini Speechless di arah late game pun damage-nya bakal berasa banget di teman-teman dari Dewa. Karena yang bisa menahan damage tersebut hanya di tangan Greco aja. Sisanya Altamis dan Lanaya dan juga Case. Kalau misalkan terkena one hit, apalagi dikombokan dengan adanya Bravo, itu bakal berasa banget. Tapi Lei lagi dan lagi keculik untuk keempat kalinya. Dan bahkan Lanaya. Aku merasa Lanaya ya, ini cocoknya jadi eksekutor sih. Jangan dia yang buka, tunggu Greco mungkin atau Case yang buka, atau Fenrir bahkan yang buka. Biarin Lanaya dan juga Altamisnya menjadi eksekutor terakhir untuk Dewa United. Tapi aku setuju banget sama Joji di mana Speechless ini bakal jadi PR meskipun dibawa ke arah late game. Tapi dibandingkan dengan Hayabusa yang damage-nya bakal fall off, kebagi. Ini bakalan kebagi banget. Jadi anggapannya ini dari Dewa kalau mereka bisa end game secepat mungkin, ini bakal lebih baik untuk Dewa. Karena Altamisnya udah tumbang 2 kali. Meskipun BMX belum dapetin point kill ya. Tapi tetap aja menurut aku kayak ini pas mereka benar-benar targetin Altamis untuk tumbang pertama kali. Jadi damage dealernya bakal kurang. Lain juga dari Dewa United dia punya 2 high ground ya bisa dibilang ya Cimo. Dia punya case yang kuat untuk open war. Tambah dengan Altamis kalau misalnya dia menggunakan bom atomnya, ini juga memberikan efek yang high ground cukup besar juga. Bagi Lord yang kali ini bakal mulai dipok oleh teman-teman dari Dewa United. Di depan sana udah ada Greco bersama Fenris Speechless yang udah masuk dalam hardguard. Lagi-lagi Tempest of Blade udah dibuka karena depan sana. Tapi Black Dragon Formnya mencoba dapetin Bravo di garis depan. Bravo terlalu offside kali ini dan akhirnya bisa dapetin Altamis once again. Reward manipulation dibuka, memukul mundur teman-teman dari PUBG Esports. Once again Altamis, what are you doing bro? Lei kali ini bakal coba dikejar dan makanya Coach Shadow connect bersama dengan Shadow Kill dari seorang Lanaya. Tapi di sisi lain setelah Eagle udah connect ke arah seorang Case, tapi ternyata Lei masih terlalu jauh dari pemain-pemain PUBG kali ini. 3 tumbang. Ini bakal menjadi bencana untuk PUBG sementara Lord udah mulai masuk ke area base-nya. Menyisakan 2 pemain saja. Tapi kali ini nggak ada Tempest of Blade belum dibuka oleh seorang Speechless. Tapi lihat base-nya yang dituju dan 1-0 dipegang